Bentar. Di teaching assignment ada ini nggak? Teaching schedule-nya nggak? Teaching assignment, teaching schedule. Teaching schedule-nya. Nih. Oh, 10 Juni. Final exam. Ya, final exam itu 10 Juni, Pak. 10 Juni, ya. Barusan saya lihat 10 Juni. Ya, mudah-mudahan deh, Bu. Kalaupun worst come to worst kan yang penting Bapak udah gini, dari awal saya sudah bisa assign bahwa itu tugasnya adalah Anda harus memilih salah satu perusahaan di mana Anda bekerja, di salah satu grup untuk menemukan satu permasalahan yang berhubungan dengan human resources. Hmm. Gitu. Nah, Anda dan grup Anda seakan-akan menjadi konsultan HR-nya perusahaan tersebut. Gitu. Baik, baik, Bu. Ya, boleh dari perusahaan yang dari teman-teman sendiri atau perusahaan lain juga boleh, tapi kan akan lebih gampang kalau dari perusahaan salah satu dari member of the group kan, karena informasi, akses dan semuanya bisa lebih gampang gitu. Tapi kalau nggak ada, harus perusahaan lain ya monggo aja, boleh-boleh aja. Itu Terserah. grupnya, Bu, grupnya yang Yang tadi sekarang sama dibentuk. Pak Victor tadi. Oh, itu. Pak Hmm, Victor tadi kirim ada nama grup kan, ya. aku belum catat lagi di ininya grupnya tadi. Siapa aja tadi? Ini Mas Danar udah pas post tuh. Ya, udah kebentuk tuh, Bu. Nah, grupnya kan Mas Danar, Farid, Imam. Ya udah. Ya. Tapi kita harusnya tuh 8 ya. Ada 2 orang lagi belum, nggak tahu nih. Muhammad Hanifianto sama Eri Mulyadi. Kalau di daftar itu sih ada 2 orang ini lagi. Tapi kalau nggak ada berarti ya cuma 6 ini aja. Jadi udah start dari awal. Terutama Mas Farid sama saudara sama Mas Imam memilih salah satu dari kantor mana yang akan menjadi objek penelitian, ya nggak penelitian aman lah, tapi untuk objek ini job apa group project ini. Jadi Baik, mencari Bu. permasalahan yang hubungan dengan HR apa Siap, aja siap. boleh. Kemudian nanti aku kalau gitu nanti aku akan share tuh sebentar ya. Aku akan share bentar. Ada guideline-nya, Bu, untuk final Guideline-nya ya, exam. makanya Baik. sebentar. Di tahun yang lalu, HRM tahun lalu aja. Final exam. Bentar. Nanti tak cariin dulu ya. Ini agak-agak lama mencarinya. Baik, Bu. Ya, nanti aku iniin aja. Eh, hmm, ini dia. Oh ya, ini ada nih. Dah. Oke. Ini aku akan, bentar, Pak, save dulu langsung. Hmm, saya kirim di grup WA ya.
Oke. Halo, sudah? Sudah sempat dibaca tuh dibuka? Lagi baru dibuka Oke, nih, kalau Bu. gitu kita ini buka aja ya kelasnya, udah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semua. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Selamat untuk yang sudah mulai menjalankan ibadah puasa, Mas Danar. Saya sama Mas Farid. Mas Nana udah puasa belum? Pak Imam? Besok Bu, besok. Besok Belum sama Bu, kita. besok sama. Mas Imam juga besok. Ya. Pak Farid juga besok ya. Oke, yang paling sudah duluan Mas Danar. Palahannya lebih banyak. Amin. Monika, Bu Monika. Aku bilang gini sama Mas Danar, Mas, aku puasanya ikut pemerintah, tapi kalau lebarannya aku ikut Muhammadiyah. Ikut kamu masih duluan. Gak mau rugi bener. Mas Safran belum kelihatan ya. Pak Farid sudah. Oke, Pak Victor sudah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berlima kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Kita masuk ke, tapi ini sebelum masuk ke sesi week kedua, karena tadi Mas Farid itu ada pertanyaan karena beliau akan berangkat haji, jadi untuk final project-nya beliau mau mengerjakan dari awal. Nggak apa-apa, nanti dilanjutkan sama member of the team kan, Pak Mas Farid. Mas Farid itu kan sama Mas Dana sama Mas Imam ya. Oke, saya akan share dulu yang baru saja saya sudah share di grup WA grup ya, saya akan terangkan aja karena udah sekalian ini biar oke. Udah terlihat sesuatu? Ini karena masih tahun 2025 ya. Belum saya ganti. Halo, sudah ada sesuatu di screen ya, Sudah, Bu. Sudah terlihat. teman-teman? Sudah. Sudah ya. Jadi final project-nya nanti itu teman-teman, ini grup ya. Jadi grup harus memilih salah satu perusahaan yang akan menjadi objek untuk studi ini. Saya sarankan sih perusahaan di salah satu member of the group karena akan lebih gampang untuk mencari data, informasi dan melihat situasi yang sebenarnya, ya kan? Nah, nanti setelah itu grup Anda akan memilih salah satu topik dari selama silabus inilah ya, dari tentang HR management ini. Bisa dari strategi, bisa planning, recruiting semuanya. Ya, lihat dari silabus itu. Dari semua itu yang dilihat ada permasalahan di perusahaan itu. Atau tidak juga harus permasalahan, boleh juga namanya best practices, itu juga boleh. Nah, tetapi kalau best practices berarti pertanyaannya akan berbeda. Karena kan ya, kalau yang saya kan tadinya Anda menjadi konsultan dari perusahaan itu. Karena mengalami permasalahan, ya, umpamanya ada permasalahan dalam talent manajemennya, karena mereka mungkin kehilangan talent-talentnya terus gitu ya. Jadi what are the issues? Kemudian why does it happen? Dan how does it related to human resource management theory that you have learned? Nah, ini minimal presentasi yang harus Anda sampaikan. Tapi dengan data-data yang akurat sesuai dengan actual yang terjadi yang Anda dapatkan di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, ini nanti tanggalnya belum aku benerin ya.
teman-teman ini baru yang masih tahun yang lalu nih. Jadi tugasnya ada dua, laporan tertulis, not more than 12 pages, dan kemudian presentasi. Ya, presentasinya berarti kita nanti ganti di tanggal berapa, Mas Danar? Tak ganti aja sekalian. Final project tadi tanggal berapa? 10 ya? Iya, 10. Mas Danar, Iya, bisa tolong 10. liatin tanggal berapa, Mas? Final project kita? Tanggal 10. Bentar. Aku lagi ada azan. Bentar. Aku kayaknya di final project. Iya, tanggal 10, Bu. Pas, Bu. 10 Rabu. Juni, 10 Juni ya? Iya, pas mata kuliah ini kan, Iya, Human Resource. 10 Juni 2026. Berarti seminggu sebelumnya itu tanggal berapa, Mas? Juni tanggal 3 ya, berarti ya? Ya kan? Seminggu Iya, sebelumnya. 3, Bu. 3. Iya, Bu. Ya, Juni tanggal 3. Itu harus dikirim ke saya. Oke. Ya, jadi PowerPoint-nya yang mau dipresentasikan sama laporan yang presentasi itu juga harus dilaporkan sebelumnya. Gitu, sebentar. Ada lagi yang nggak mesti harus ganti nggak? Material PowerPoint not more than 12 pages. Submitted by email address. Oke. Nah, ini juga ada presentasinya. What is the company background? What are the HR issue? Where does it happen? What does it related in it? And what is your group suggestion to solve the issue? Dan ini ada nilai-nilainya. Gitu. Dah. Oke. Nah, ini 2026. Nanti akan Juni 2026. Oke. Ini kalau saya save di sini, saya harus kirim lagi ke teman-teman ya, supaya yang dikirim ke save ya. Iya, betul, Bu. Bentar, biar nggak bingung. Yang itu saya kirim, saya itu aja. Saya delete. Yes. Oke. Ini delete biar nggak bingung. Sudah ke delete ya? Delete for everyone. Oke. Yes. Nah, sekarang ini saya kasih yang baru. Assalamualaikum, malam Bu Retno. Waalaikumsalam. Saya Mas Kansa. Kanza. Bu. Kanza masuk ke Iya, Bu. ke kelasku lagi ya, Kanza ya? Enggak, HRM-nya itu kemarin saya ambilnya yang asinkronus. Berarti perlu mengikuti kelasnya ya, Bu? Apa lain kelas, Bu? Kanza, kamu ini HRM loh. Iya, HRM-nya saya ngambilnya yang asinkronus, Bu. Asinkronusnya gitu, kita mulainya baru besok week ketiga. Emang ada, Oke, Bu. iya, asinkronus kita kan ada jadwalnya. Asinkronus itu baru minggu ketiga. Emang ada yang asinkronus terus? Enggak ada. Saya malah nggak dapat pemberitahuan gitu kalau ya. asinkronus semua di Bukan, saya di itu yang pas isi KRS-nya tulisannya ASYN, Bu. Asinkronus. Aku nggak tahu. Kamu Apa? cek sama akademi kalau gitu. Karena Oh kalau iya, iya, Bu. HRM, kelas HRM asinkronusnya baru besok. Minggu Oh depan. gitu. Minggu depan, 25 Oke, Bu. Februari itu Oke, asinkronus. Bu. Coba Ya. saya tanya Bu Nabila dulu ya, Bu. Ya, tanya Bu Nabila dulu ya. Terima kasih. Oke, Kansa. Oke. Baik, sekarang kita akan
saya akan ya, oke. Untuk yang final project, apakah masih perlu diceritakan kembali, diterangin lagi atau sudah cukup, teman-teman? Halo, masih ada pertanyaan kah? Udah cukup sih Bu harusnya Bu. Cukup ya? Oke. Baik, kita sekarang masuk ke sesi kelas kita. Ini ada beberapa catatan. Safran masih jalan, belum nggak ngaret. Oke. Oke. Sip. Kita mulai saja. Oke. Week 2 itu bicara tentang Human Resources Management Strategy and Performance. Tapi sebelum kita ngomongin itu, jadi ini mau reminder aja teman-teman, jadi minggu depan itu asinkronus ya. Jadi kalau yang sinkronus itu teman-teman tidak perlu check in di Zoom. Nanti saya akan share materinya, kemudian nanti akan ada ini individual assignment yang berhubungan dengan materi yang saya terangkan itu. Jadi nanti yang penting teman-teman, saya akan share deadline kapan harus submit individual assignment-nya itu. Individual assignment submission itu yang sebagai attendance. Di samping ada nilai untuk individual assignment. Ya, jadi ada nilai dan ada attendance. Ya, oke, karena besok itu minggu depan itu saya akan menerangkan si slide, tapi saya akan bicara sendiri. Nah, kalau teman-teman mau dengarkan sih boleh-boleh aja, tapi kalau enggak, it's not a compulsory ya. Tapi yang penting Anda menjawab atau mengerjakan tugas individual yang sudah nanti akan saya berikan dan ada deadline-nya harus dipost di si akad atau di Adlink gitu. Ya. Oke. Reminder. Nah, sekarang sebelum kita ngomongin tentang strategi, kita review dulu sebentar yang minggu lalu tentang Introduction to Human Resources. Pertanyaannya adalah, kenapa sih manajer-manajer itu perlu belajar Human Resources? Siapa yang mau mulai? Monggo. Kan ada Human Resources Manager. Kenapa Anda sebagai non-HR manager tetap harus tahu tentang human resources? Saya Bu, Yes, Mas Farid. Kenapa, Mas? seorang manajer itu harus dia memahami fungsi dari HR manajemen, hire management karena manajer itu harus menjadi apa ya sejalan gitu. Jadi harus sejalan dengan strategik perusahaan karena kebutuhannya kan yang tahu lebih detail adalah usernya gitu kan, manajernya. Sehingga fungsinya bisa tepat gitu sasarannya gitu Bu. Bahasa saya Bu. Oke. Maaf kalau ada yang kurang. Mendekati sih, yang jelas memang kenapa HR atau manajer itu harus ikut HR manager, karena yang kuncinya sebenarnya adalah karena manajer itu akan menjadi HR manager di departemennya dia. Itu kunci, kalimat kuncinya adalah itu. Jadi dia harus tahu HR manajemen itu sebenarnya apa. Tidak semuanya dia punya tanggung jawab, tetapi more or less dia harus tahu kunci-kunci atau essential HR management proses. Karena dia akan menjadi HR manager untuk departemennya dia. Itu kuncinya itu Mas Farid. Tapi Mas Farid sudah mendekati. Ya, sudah mendekati. Oke, nah kalau dihubungkan antara HR management dan general management kan hampir sama. Kalau general management kan selalu dimulai dengan planning. Habis planning apa? Kalau general management. Habis planning apa biasanya? Actuating, organizing. Organizing dulu. Planning, organizing, terus apa lagi? Staffing. Staffing. Terus habis staffing? Leading. Ya, terus apa lagi? Controlling. Ya, leading, controlling. Oke, nah sekarang kalau kita dari general management itu kita terapkan dalam HR management.
Di dalam HR management, planning. Kegiatan planning dalam HR management itu apa contohnya? Merencanakan tujuan dan visi, Bu. Merencanakan tujuan dan visi. Oke, itu biasanya lebih kepada bukan dari orang HR yang bikin, dari atas CEO. Nah, kalau HR-nya sendiri apa yang lebih Membuat spesifik? peraturan dan SOP, Bu. Planning dulu loh, planning, perencanaan, kegiatan perencanaan dalam HR. Kalau kita mau merekrut, kita perlu apa? Prosedur, tujuan, standar, Ya, kita harus prosedur, bikin planning kan, ya, manpower planning. planning. Manpower planning, kita harus tahu kan, manpower planning itu artinya berapa orang yang mau kita rekrut, siapa yang akan kita rekrut, dari mana kita mau merekrutnya, spesifikasinya apa saja. Itu pekerjaan planning semua kan, manpower planning. Oke, kemudian kalau pekerjaan organizing-nya apa di HR? Distributing and delegasi, Bu. Tugas-tugas. Delegasi, tugas-tugas. Jadi kalau tadi karyawannya sudah ada di dalam, sudah direkrut, kita harus tahu mereka akan disuruh kerja apa. Jadi kita harus mengorganize orang-orang tersebut untuk siapa mengerjakan apa. Job description-nya harus jelas. Ya kan? Nah, setelah mereka diorganize, mereka tentunya perlu diapain? Kalau mereka ternyata kurang, perlu di-train. Ya, training. Kemudian dari situ dia di developing, ada leading, ya. Jadi di lead dengan kekurangannya dia apa, mereka sudah bisa apa saja. Kemudian setelah dia bisa mengerjakan, baru mulai dengan controlling. Dicek sudah seberapa jauh performance dia. Di situ di controlling itu ada performance management. Gitu. Ya, jadi sebenarnya sama antara HR management dengan general management itu semuanya ada step-stepnya dari planning, organizing, leading, controlling. Oke, nah sekarang kan ada nih HR trend. Ingat ya, ada kemarin kita ngomongin HR trend. HR trend kita yang terjadi sekarang tuh apa aja? Yang pertama globalization, ya kan? Dengan adanya globalization tuh dampaknya apa aja ke perusahaan? Siapa yang tahu? Lebih kompetitif, Bu. Persaingannya Lebih lebih kompetitif. kompetitif, terus lebih cepat dan lebih responsif. Oke. Apalagi? Lalu- Bagaimana dengan dampaknya ke karyawan sendiri dengan adanya globalization? Perubahan skill, Bu. Perubahan skill, perubahan kompetensi, ya berubah. Oke. Nah, dengan adanya tren-tren dan perubahan-perubahan tersebut, sehingga seorang HR manager itu harus punya kompetensi apa saja? Apa saja? Pak Victor? Apa yang diperlukan oleh seorang HR manager sekarang ini? Digitalisasi itu penting, Bu. Digital literacy. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Talent war, Talent war, oke, talent management. Apa lagi? Satu lagi, Pak. diversity Pak. management ya. Apa? Diversity management. Yes. Oke. Oke, lanjutkan Pak Imam. Apa lagi Pak Imam? Yang diperlukan oleh HR manager zaman sekarang. Udah ada digitalisasi, diversity. Terus apa lagi yang diperlukan? Hukum, Bu. Pak Imam. Apa? Pemahaman hukum ya. Pemahaman hukum boleh, legal. Oke. Dan apa lagi? Coba Pak Imam. Kebetannya dibuka, kebetannya. Ayo kebetannya dibuka nggak apa-apa. Biasanya kalau kebetan dibuka bisa lebih ingat tuh. Apa Pak Imam? Ilmu komunikasi. Komunikasi penting banget. Yes. Apalagi Pak? HR Empati. itu apa?
komunikasi, Bu, EQ. emotional intelligence. Iya. Yang penting banget skill seorang HR zaman sekarang itu sebagai bisnis Bu. business partner, business acumen, betul ya, business acumen harus tahu tentang bisnis. Ya, kenapa dia tahu tentang bisnis? Karena dia akan menjadi advisor. Orang HR itu nanti akan menjadi konsultan. Menjadi konsultannya departemen lain. Iya kan? Banyak kalau ada masalah. Karena permasalahannya tuh semuanya urusannya dengan manusia. Di dunia bisnis itu pasti ada urusannya dengan manusia. Ada mesin baru, karyawan harus ditrain. Manusia lagi, ya kan? Ada investor baru, kita harus mentrain orang lagi baru, harus tahu SOP-nya lagi baru, kerjasamanya baru kayak apa, itu orangnya lagi yang diajarin. Jadi HR itu nggak bisa lepas dari manusia memang. Oleh karena itu seorang HR manager harus bisa menjadi seorang advisor, seorang konsultan yang bisa membantu para teman-temannya di line semuanya. Ingat ada dua fungsi, line function dan staff function. Ada yang ingat bedanya apa? Line function, ini line itu lurus. Sama staff function. Bedanya apa? Kalau line itu dipimpin oleh manajer departemen Bu ya. Jadi tugasnya dia sebagai line function ngapain? Dia memberikan pengarahan terhadap mungkin secara khusus untuk tiap departemen Bu ya. Betul. Jadi dia memberikan instruksi khusus kepada departemennya dia saja. Line ya, satu garis. Kalau staff function berarti apa? Kalau staff? Memberi nasihat Bu. Secara general Bu untuk setiap employee. Jadi kalau staff, namanya juga staff senior ya. Jadi dia memberikan advice kepada departemen lain. Gitu. Ya, jadi contohnya orang HR kasih advice pada orang sales bagaimana cara merekrut orang, bagaimana melakukan performance appraisal gitu. Tapi kalau orang HR manager ngasih tahu kepada training manager bagaimana mengorganize, bagaimana membuat training need analysis, itu namanya line function. Ya, sesama departemen dia. Tapi begitu orang HR kasih advice ke orang sales, orang finance, orang marketing, itu namanya staff function. Ya, bisa dimengerti ya, teman-teman ya, bedanya ya. Ingat kalau line itu kan garis. Line itu kan garis, ya udah segaris. Jadi satu departemen. Instruksi satu garis. Kalau staff itu garis datar. Sesama. Jadi memberikan advice kepada departemen lain. Staff authority Bu ya. Kenapa? Staff authority, ya, staff authority. Ya, staff authority atau line authority, ya. Jadi, oke, kita lanjut sekarang ke kita sekarang ngomongin tentang HR strategi. Strategic Planning and Management Human Resources Management. Ini kita ngomongin apa sih sebenarnya strategi? Strategi itu artinya kan where we are now, untuk supaya kita menuju ke sana, where do we want to be? How to get there. Itu artinya strategi. Ya kan? Yaitu jadi suatu plan of action or policy designed to achieve a major or overall target atau goal taken from choices or alternative. Ya, jadi kalau kita sekarang ada di sini, kita mau ada di sini, how to get there, itu namanya strategi. Kita sekarang bermain-main sebentar dengan biasanya ya, kalau strategi itu di dalam secara garis besar kan ada beberapa langkah. Oke, kita masuk sekalian. Oke. Ini yang namanya strategic planning. Teman-teman pasti udah biasa lah ya. Dari define the current business sekarang itu apa. Kemudian untuk tahu ini kita harus melakukan audit. Hendak audit internal dan eksternal ya supaya balance. Kita tidak hanya menilai diri yang di dalam saja tetapi kita lihat juga di luar ada apa. Setelah kita mengaudit, kita tahu, kita menganalisa dari sini, kita baru bisa memformulate. Jadi kita mau kemana nih? Situasi yang ada seperti ini, kita punya seperti ini. Sekarang kita mau kemana? Mau seperti apa? Formulate new direction.
Setelah kita memformulate new direction, baru kita mentranslate direction tersebut into strategic goals. Mulai details. Ya. Setelah detailskan, baru memulai formulate strategy to achieve the goals. Kelompokkan lagi, didetailskan lagi. Nah, langkah 1 sampai 5 ini yang disebut dengan strategic planning. Ya kan? Setelah selesai dengan strategic planning, kita mulai mengimplementasi. Dari implementasi itu dari base-nya adalah action plan-nya. Bikin action plan, strategic execution, baru setelah kita execution, kita akan mengevaluate bagaimana action plan yang sudah kita eksekusi itu, bagaimana hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan strategic evaluation. Di dalam HR, sama ya, kita mau mulai implementasi langsung. Anggaplah Anda itu akan membuka satu restoran pizza. Oke. Anda sekarang mendapatkan resep cara membuat pizza dari ibu, dari ibunda, kemudian Anda punya uang dari ayah. Dikasih pinjaman modal lah dari ayah ke Anda. Nah, Anda ingin membuka satu restoran pizza. Kenapa begitu? Nah, apa yang Anda akan lakukan? Bagaimana Anda akan membuat satu restoran pizza sukses? Apa saja yang perlu Anda lakukan? To get there. Strateginya apa aja? Anda sudah punya resep bagaimana membuat pizza dan Anda dipinjemin uang dari ayah Anda. Nah, sekarang Anda ingin membangun sebuah restoran pizza. Apa yang Anda akan lakukan? Paling tidak 5 aja deh. How to get there. 5 items. Silakan Anda berpikir, Anda boleh masukin di chat, boleh disampaikan aja langsung setelah 5 menit ini. Berpikir dulu. Pizza ya, restoran pizza ya, pizza. Membuat restoran pizza. Ada 5, perlu 5 hal. Pak Nana udah masukin konsep dalam target market, ada lagi, perlu 5, minimal 5. Gambar pizza kok hilang? Nah. Oke. Oke, Mas Danar. Oke. Pak Farid, Operation Strategy. Pak Victor, silakan menentukan konsep bisnis, analisa pasar, menentukan target yang ingin dicapai, menyusun rencana aksi, action plan, dan eksekusi evaluasi. Oke, karena Pak Victor yang paling lengkap, silakan cerita Pak Victor. Oh, saya kira seorang 1 tadi. Enggak, 1 orang 5. Oh, saya udah ada 5. Ya, oke Bu, oke lanjut Bu. Nggak apa-apa, sekarang Pak Victor dulu karena udah Pak Victor. Jadi kan Anda sudah punya resep bikin pizza dan punya duit. Sekarang bagaimana Anda mulai bisnis baru Anda membuat restoran pizza itu? Pak Victor bilang 1 menentukan konsep bisnis. Konsep bisnisnya apa Pak? Yang pasti menentukan konsep bisnis Bu. Jadi contohnya bagaimana saya pasti apa?
menentukan konsep bisnis ya. Ya, konsep bisnisnya apa? Uh, Kalau pizza itu gimana? Konsep bisnisnya apa? Contohnya gini, yang pertama pasti di konsep bisnis itu harus ada identitas dari bisnis saya. Ini bisnisnya seperti apa nih restorannya, dari nama, branding dan lain sebagainya. Yang kedua konsepnya adalah ini restoran atau restoran pizza ini untuk apa nih? Untuk keluarga yang makan bareng atau hanya sekedar cepat saji misalkan. Nah karena di poin ini nih konsep ini harus benar-benar matang untuk menentukan misi atau unique selling ya, apa keunggulan lah pizza saya dibanding kompetitor itu harus dipikirkan. Itu yang pertama. Yang lain. Yang kedua Terus? analisa pasar udah pasti. Jadi saya harus bisa tahu siapa sih kompetitor yang ada di sekitar lokasi saya khususnya. Baik itu kita bisa monitoring, bisa audit eksternal, terus keunggulannya resep yang saya miliki ini apa dibanding dari kompetitor agar saya bisa mengukur ya keterbatasan disesuaikan dengan keterbatasan dengan kemampuan saya baik modal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan andaikan saya bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga pasti menentukan target. Nah, target ini harus ya. Pak Peter tadi yang kedua adalah analisa pasar. Dalam melakukan analisa pasar, Bapak lakukan apa? Oh, di situ ada dua ini sih Bu. Yang pertama ada dua bagian kalau menurut saya. Yang pertama pasti audit eksternal, yaitu siapa sih pesaing di sekitaran saya, market yang sama. Itu kan kita ngelihat dari sisi luarnya ada kompetitornya kita. Kalau internal yang kedua adalah audit di internal, analisa untuk yang diaudit apa? Kan kita baru mau mulai berdiri nih. Untuk yang eksternal pasti gini, marketnya itu kita bisa lihat ada berapa pesaing. Yang kedua, tiap-tiap pesaing itu seberapa banyak sih sebenarnya kita bisa lihat rata-rata customernya. Terus di situ ada apa aja dari sisi kompetitor tuh menunya. Ya. Pak Victor suaranya hilang-hilang ya? Oke, sebentar. Sih, keputus-putus nggak sih? Kalau Pak Victor lagi log ininya jelek, boleh di off videonya. Oke. Ya, ini soalnya keputus-putus. Sebentar. Kalau lagi susah. Biasanya kalau Suara saya udah terdengar Bu, jelas. Nah, sekarang jelas. Oke. Jadi ada dua bagian sih Bu kalau untuk yang di putus lagi ya? Senana ya? Mana tuh? Oke. Putus lagi. Ya. Kalau sekarang gimana Bu? Batal. Ya aku langsung jual orang lain. Barang lagi kosong. Saya mana takut. Udah jelas Bu? Cicimi kena batunya. Halo? Dia berdiri di atas blok perahu. Terus lanjut kalau harga kita diadu Ko Ayung. Ya, jadi sekarang dia gak dapat barang apa-apa, gak dapat dari Halo? Udah ada suaranya Bu? Ko Ayung, gak dapat dari saya. Nah, sekarang Ya, sorry. Ini kelihatannya headset saya bermasalah. Saya pakai ganti headset dulu. Padahal jualan headset dia harus beli dari pasaran. Sekarang pasaran udah naik. Padahal Pak Victor jualan headset ya. Halo. Oke, deal ya Ko Awi. Saya off cam dulu karena ternyata di saya anunya jelek. Halo. Udah kedengaran Bu? Silakan Pak. Pak. Bapak bicara dulu. Halo. Udah kedengaran Bu? Udah. Analisa pasarnya dibikin apa? Oh iya. Oke. Analisa pasar. Yang analisa pasar saya. Halo. Iya. Udah jelas Bu? Udah jelas? Silakan terus. Ya. Silakan lanjut. Untuk analisa pasar, saya itu pasti harus ada dua Bu. Analisa pasar itu sistemnya seperti audit lah. Analisa pasar yang pertama saya sebutnya itu audit eksternal, yaitu kompetitor, dari sisi kompetitor dan market. Nah itu yang saya lakukan. Dari situ ada siapa pesaing saya yang ada di sekitar lokasi saya, dan seperti apa menu mereka, berapa banyak mereka punya pelanggan. Nah itu saya analisa. Yang kedua saya sebut audit internal, analisa untuk internal saya. Jadi saya kan punya resep nih dari orang tua turun temurun satu abad. Dari dalam punya resep sama uang doang nih. Iya, itu saya analisa. Jadi yang pertama resepnya saya punya keunggulan apa, resep saya punya selling point apa. Terus yang kedua saya harus punya, ini saya punya modal sekian. Saya berarti masuk ke market ini
saya harus mainnya apa namanya di segmen Berarti apa harus nih? apa? Ya, agar saya bisa ngukur kekuatan modal, kekuatan apa namanya keuangan saya gitu, Bu. Oke. Itu Ini yang masuk untuk ketiga ya. analisa pasar ya. Terus ketiga menentukan target yang ingin Nah, dicapai. yang Setelah target punya itu pasti saya gini, saya namanya kan menjadi hanya keinginan selama ini saya harus sukses. Nah, itu keinginan. Gimana ini bisa menjadi sesuatu yang nyata? Misalkan sukses. target awal saya harus bisa per hari 50 misalkan, 50 apa loyang misalkan. Nah, saya itu harus bisa ngitung sampai titik mana nih saya harus balik modal atau break even point. Dalam 1 tahun pertama, saya berapa lama ini bisa balik, berapa banyak. Nah, itu saya harus bisa punya target harian, target bulanan. Nah, itu saya ukur semua, Bu, agar selalu terkontrol. Oh, dan saya bisa menganalisa juga di bagian ini, target sekian saya bisa achieve sekian. Berarti saya bisa ngitung nanti jangka panjangnya sekian, BEP-nya saya kira-kira berapa lama nih. Nah, itu bisa terukur. Ya. Nah, yang ketiga pasti yang tadi saya sebut menyusun aksi atau action plan. Nah, yang di bagian ini saya harus punya strategi marketing atau pemasaran. Jadi misalkan promosinya lewat apa ya? Oh, media sosial. Sekarang segmen market saya siapa? Saya sesuaiin sama di situ. Karena itu sangat berkaitan dengan market yang mau saya grab dan saya harus sesuaikan media marketing yang paling efisien dan paling kena ke target market saya. Dan operasional di sini kan saya harus menyusun juga action plan saya adalah secara operasional saya harus bisa mencari pemasok bahan baku, supplier. Bahan bakunya pasti saya harus cari yang berkualitas tapi dengan kemampuan suplai ke saya dengan rutin, stabil dan harga juga harus bagus. Nah, ini harus benar-benar detail secara teknis. Bagaimana resep tersebut juga bisa diproduksi. Ini kan banyak nih secara massal dengan modal yang saya miliki. Saya bisa mengukur seperti itu. Nah, selanjutnya eksekusi dan evaluasi. Iya, eksekusi dan evaluasi. Ini otomatis buka restoran saya. Nah, itu udah pasti kan eksekusinya. Lalu saya harus mantau ataupun memonitoring hasil setiap saat secara periodik. Jadi secara berkala saya harus monitoring terus. Hasil apa nih? Putus. Ya. Hasil apa, Pak? Hasil apa yang didapat tadi kan saya udah bicara target nih di awal tadi. Saya targetnya sekian. Nah, saya itu perlu monitoring, evaluasi tercapai nggak nih? Misalkan 50 loyang, kurangnya apa? Saya harus perbaiki. Nah, terus kalau nggak tercapai, saya harus ngapain? Kalau tercapai, saya bisa kejar lagi. Berarti saya target saya bisa lebih cepat tercapai. Nah, ini kenapa monitoringnya itu harus lebih cepat agar bisa memperbaiki strategi-strategi yang sudah disusun. Dan saya harus memperhatikan secara detail juga metode penyajian, cara pelayanan, servicing dan lain sebagainya karena namanya restoran salah satu yang menjadi titik lemah itu yang seringkali dilupakan, masalah higienis, cara penyajian dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi poin yang paling penting untuk diperhatikan sih. Itu sih, Bu. Jadi 5 langkah yang saya sampaikan tadi. Oke. Very good. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, sekarang saya lihat Pak Farid nih. Pak Farid memasukkan rencana pertama rencana perekrutan karyawan, kemudian branding dan marketing strategi, market size dan different positioning. Oke. Saya tanya dulu rencana perekrutan karyawannya gimana, Pak? Pak Farid. Yang pertama untuk HRM strategik itu kan salah satunya kan perekrutan itu jadi salah satu strategi ya Bu ya. Karena ini bisnis harus dijalankan dengan right place dan right manpower gitu. Jadi kita harus benar manpowernya juga posisinya juga harus benar gitu kan. Nah, yang pertama kita harus mengcreate organisasi apa yang cocok untuk bisnis pizza seperti ini gitu kan ya Bu ya. Oke. Nah, jadi terdiri pertama Anda bikin organisasi dulu atau bikin rencana. Oke. Mana duluan? Bikin struktur organisasi dulu atau bikin rencana perekrutan? Mana dulu? Jadi gini Bu, yang kita tentukan ini perusahaan mau sebesar apa market size-nya itu dulu. Gitu kan. Oke, ini mau selevel Pizza Hut yang besar atau
hanya dia stand alone, maksudnya dia itu hanya satu berdiri saja, gitu kan? Mm-mm. Misalnya UKM lokal gitu ya Bu ya, gitu kan? Mm-mm. Kalau apa pertama berdiri biasanya apa dulu? Yang Dengarkan ini pertama berdiri, pasti it- modalnya juga kan nggak besar kan, uang dipinjam ya sama betul bapaknya Bu. aja berarti kan modalnya paling berapa juta gitu, paling Ya, berapa dari puluh modal juta itu kan. kan kita tahu, Berarti nah market size-nya seperti apa, di situ kita create organisasi dulu. Manajernya mau berapa orang? Apakah ada manajernya satu, manajer purchase atau manajernya banyak, manajer purchasing, manajer operasional atau eh, ada direkturnya seperti itu. Kalau perusahaan kecil kan tentunya lebih slim lagi gitu kan. Nanti ada mm-mm. kasirnya, terus juga nanti ada yang masaknya. Nah, dari organisasi itu kita melihat lagi, kita kita zoom lagi. Nah, kalau kita butuh kasir, kasirnya yang seperti apa requirement-nya. Terus yang masak itu seperti apa. Terus Ya, untuk pengecekan quality dari barangnya yang masuk, misalnya bagian gudang. Terus totally semuanya berapa manpower, apakah masuk secara budget sesuai dengan strategik perusahaan. Jadi kembali lagi kan fungsinya sebagai bisnis partner ya Bu ya. Jadi organisasi terus baru merencanakan perekrutannya berapa mau berapa orang, terus requirementnya seperti apa, lalu kita cara perekrutannya mau seperti apa, apakah kita gandeng eh, pihak ketiga gitu kan, misalnya lewat seperti contoh outsourcing job street atau apa headhunter atau kita mau melakukan langsung perekrutan ya, gitu kan, penyeleksian seperti oke, itu. Nah, ini diturunkan melalui schedule-schedule-nya seperti itu, Bu. Itu dari oke. kalau yang lain sepertinya udah dijelasin sama Pak Ya, Victor ya. ya. Jadi mumpung Pak Farid ngomong tentang rencana perekrutan, jadi kalau eh, em, sebelum kita merekrut kita harus punya organization structure dulu. Struktur organisasi yang akan kita bikin untuk perusahaan pizza kita yang baru mulai ini pastinya masih simple ya kan? Biasanya kalau kebayangkan ini kan family business lah ya, anggap aja family business yang baru mulai startup. Pasti organisasinya simple, nggak perlu direktur dulu. Mungkin direkturnya saya sendiri, maksudnya ini anak ini sendiri gitu, Anda sendiri. Kemudian Anda perlu karena Anda punya resep tapi belum tentu bisa masak. Yang paling utama harus direkrut adalah apa? Kalau di restoran pizza, Chef. chef kan? Harus bisa chef yang sudah pengalaman bikin pizza. Ya, jadi organisasi strukturnya harus memang sederhana. Manajer atau direktur itu Anda sendiri, kemudian ada tukang masak, chef, kemudian ada tukang apa staff untuk purchasing atau procurement karena akan banyak belanja bahan baku. Ya kan ya, tepung, keju, semuanya ya. Kemudian operation. Operation itu di restoran. Restoran di operation itu biasanya akan ada waiter, waiter dan waitresses, kasir, minimal itu. Ya kan? Kalau yang pokoknya kalau yang sederhana. Nah, jadi kita tinggal hitung. Kalau tadi Pak Victor bilang minimal saya 50 loyang per hari. Untuk 50 loyang per hari, kita konsepnya mau apa dulu? Restoran yang takeaways atau dine in? Atau dua-duanya? Nah, kita harus lihat chefnya perlu berapa orang, mau berapa shift, ya kan? Kasirnya berapa orang, waiternya berapa orang. Kalau lebih banyak yang takeaways, di situ hanya kayak Domino Pizza itu kan nggak banyak yang makan di situ ya. Tapi kalau kita ke Pizza Hut, orang lebih banyak dine in. Domino kan banyakan orang delivery. Nah itu sebagai salah satu strategi atau branding kita akan mempengaruhi strategi organisasi yang akan kita bikin. Oke, kita sekarang tentukan nih, karena ini case ini akan menjadi berlanjut ya. Kita atau dine in aja atau take away saja, atau dine in dan take away. Bagaimana? Bu, suaranya Supaya barusan kita hilang, Bu. hilang. Sekarang masih enggak? Sekarang sakit. Udah Hilang kedengeran. enggak? Bisa diulang mungkin, Bu ya. Sekarang ada, Bu. Udah Tadi ada, Bu. putus. Sekarang
Sekarang ada. Jadi gini, kita sekarang karena case ini akan menjadi continuing case yang akan kita diskusikan sebagai dasar kita diskusi tentang HR management. Kita sekarang ngambil keputusan nih, harus kompromi apakah restoran pizza kita ini akan seperti Pizza Hut yang dine in dan takeaways yang besar seperti itu atau sederhana seperti Domino. Domino Pizza itu kalau lihat teman-teman kan yang dine in sedikit ya. Lebih banyak yang delivery kan. Oke, kita mau yang mana dulu nih? Mau bikin yang seperti apa? Halo? Yang delivery, Bu. Delivery fokus. Delivery ya, takeaway. Lebih delivery. Jadi kayak PHD, konsepnya Bu. kayak domino ya. Ya, Kayak PHD. Oh, PHD. Jadi pure PHD nih. Nggak ada waitress, nggak ada kasir. Ya. Iya. Itu Hanya delivery. chef doang. Ya, betul. Oke. Chef dan kasir, Bu. Sekarang kita akan catat. Hah? Kasir ada ya, tapi Ada. kan kasirnya kalau delivery sangat sederhana. Betul. Cuma cek-cekin, jadi kerjaannya nggak terlalu banyak. Jadi sekarang kita akan decide adalah restoran delivery seperti PHD. Oke. Berarti kalau PHD kita punya karyawan yang delivery service, ya kan? Instead of waiter sama waitress kita nggak punya, tapi delivery. Jadi yang posisi yang kita perlukan di situ adalah chef, udah pasti. Delivery, orang yang mengantar. Procurement, tetap kan? Processing atau procurement, bagian pembelian lah ya. Oke. Kalau PHD perlu orang sosial media nggak untuk promosi? Perlu, Bu. Perlu. Perlu. Mantok. Sebenarnya Pak, mungkin mantuk untuk tadi, yang delivery juga bisa di skip karena udah ada ojol itu, Bu, ya, apa namanya? Food delivery ya. Jadi nggak perlu punya delivery sendiri. Iya, kalau sekarang sih kelihatannya nggak perlu, Bu, akan Karena jauh lebih gini, efisien. karena kalau ojol, pizza itu perlu tempat khusus supaya tetap warm. When they arrive to your customer, makanan itu harus tetap anget kan. Kalau pakai ojol, pas dingin, dia nggak punya tempat khusus kan. Makanya sekarang PHD, Domino, mereka pasti punya delivery langsung. Karena dia punya tas itu, It's 20 pack, hours. itu yang keep the pizza warm. Saya rasa delivery tetap deh Pak, karena dia perlu sampai ke tempat customer tetap dalam keadaan anget. Karena kalau pakai ojol, kalau pakai GoFood atau GrabFood, mereka nggak punya itu tempat itu. Iya kan? Oke, disetujui? Jadi kita punya chef, delivery staff, Boleh. pembelian, bagian pembelian, apa lagi? Kalau kayak PHD itu. Cukup? Masa 3 staff doang? Tadi yang medsos itu, Ya. Digital Jadi untuk marketing. promosi ya, staff promotion ya. Promotion staff ya. Promotion staff atau sosial media. Sosmed. Oke. Jadi chef, delivery, bagian pembelian sama bagian promotion staff atau sosial media. Oke, kita sudah setuju itu. How to get there? Jadi pertama kita harus punya organisasi yang jelas. Yang kita bilang bahwa organisasi kita kecil, chef, delivery, pembelian, promotion. Kemudian strategi kita, bentuk restoran kita adalah hanya delivery, hanya takeaways ya, no dine in ya. Oke, kemudian apa lagi yang kita perlukan? Kita lihat, kalau kita ya ini berarti kompetitor kita adalah PHD. Ya, kompetitor kita PHD. Oke, apalagi tadi yang Pak positioning kita apa? Marketing strategi kita apa? Coba, Mas Nana, marketing strategi kita apa? Kalau kita PHD tapi masih baru mulai, strategi kita apa? Ini konsepnya delivery ya, Bu ya? Ya, PHD. Kebayang PHD tapi kita baru mulai gitu. Jadi marketing strategi kita apa?
Yang paling dasar sih adalah marketing strategi. Restorannya digital first marketing, Bu. Kayak iklan di Instagram, Oke, TikTok, atau di Google Maps Optimization. Karena ini kan lebih ke delivery ya, Bu ya. oke. Jadi ke sana ya. Nah, tadi Hmm. posisi sosial media staff tadi penting ya. Iya, selain promo kan kita juga harus ngunggulin pas delivery positioning kan. Ya, oke. Sip. Oke, langsung kita sekarang sudah tahu tentang strategi kita, rencana kita mulai. Nah, sekarang kita anggap bahwa perusahaannya tambah besar gitu ya, tambah besar, akhirnya kita perusahaan itu berkembang besar dan ingin menjadi besar, akhirnya ini sudah meng-hire ada berapa CEO, ada double, ya ini contoh ya, contoh kalau double CEO semuanya, double revenue sampai segini. Kemudian ada VP sales, ada VP production, ada sini semua. Nah, setelah besar seperti ini, sebelum besar, sebenarnya sebelum besar kita perlu ada namanya beberapa tipe strategi ya. Kalau di rata-rata sekarang ada 3 ini, ya kan? Corporate strategi yaitu yang membuat adalah dari perusahaan, ya dari CEO biasanya. Kalau kompetitif strategi itu lebih spesifik, kayak tadi yang Pak Victor bilang kita punya kompetitor siapa saja. Nah itu kalau biasanya itu lebih kepada lebih tackle. Kalau kita sekarang mau membuat restoran ini seperti PHD, sementara kita baru kecil, kita kompetitif strategi kita apa? Ya kan? Kemudian yang ketiga ada namanya functional strategi. Itu lebih pada spesifik per departemen, per function. The broad activity that each department will pursue in order to help the business accomplish the competitive goals. Jadi kalau corporate strateginya contohnya nih, tadi kita anggap restoran strategi kita namanya apa? Biar kita ada namanya. Ada yang punya ide? Nama brandnya, Bu. Ya, nama brandnya pizza apa nih? Danar Pizza, Bu. Danar Pizza, oke. Danar Pizza. Menjual nggak ya nih nama Danar Pizza? Mungkin DNR, Bu. DNR Ya, Pizza. DNR, Bu, DNR. Oh, DNR, jangan Danar DNR. tapi DNR ya. Iya, DNR Pizza. Oke, DNR. DNR Pizza. Oke, corporate strateginya apa? Ayo. Kita tadi udah decide, jadi kita udah decide kompetitif kita adalah PHD. Oke, corporate strateginya apa dong? Corporate strateginya apa? Halo. Corporate strategi itu untuk pengembangan jangka panjangnya atau apa, Bu ya? Ya. Corporate strategi itu artinya adalah kita akan menjadi pizza delivery service nomor berapa, atau akan memimpin atau mengambil market share atau mempunyai market share berapa persen gitu. Dalam 3 tahun ini terakhir aja, 3 tahun pertama kita akan apa? Berhasil, Bapak kalau dalam 3 tahun pertama harus bisa membuka branches, outlet berapa banyak? Nah, bisa berapa? Selama 3 tahun kita harus bisa membuka berapa? 10? Membuka 50 di 50 kota. site. 50 branches di Kota besar. Di kota besar Indonesia ya, Jawa. Ya. Di Jawa Bali. Jawa Bali Ya. atau kita mau konsentrasi di Jawa Bali dulu. 3 tahun pertama. Tahun pertama iya di kota besar aja, Bu ya. Iya. Jakarta, Semarang, Jogja, Jawa Surabaya. Bali lah, Jawa Bali Jawa lah ya. Bali. Jadi berapa branches selama 30 tahun? 30 tahun, 3 tahun. Selama 3 tahun 100, Bu. 100 terlalu ambisius nggak? Sesuaikan dengan salesnya. 50.
Jawa Bali ya, Jawa Bali Ini 50 kan dulu ya. baru planning aja kan Bu ya, corporate Ya, strategy ya? corporate strategi itu planning, iya, tapi kan Ya, planning. strategi itu harus diturunkan nantinya. Ingat ya kan? Harus bisa Di dieksekusi, sini Bu. Anda waktu corporate strategi diturunkan ke masing-masing departemen toh. Nih, di sini sebentar. Nih. Ya kan? Bentar, mana ya? Ya benar di sini. Nih, kan nanti kalau sudah ada corporate strategi, kita ada strategi kan, ada strategi goal, kita akan turunkan kan untuk mencapai itu. Baru eksekusi, baru evaluasi. Nah, kita akan ngomongin di sini nih. Kita mau buka 50 brands dalam 3 tahun di Jawa dan Bali dulu, ya. Oke ya, setuju ya? Oke. Ya. Oke. Nih. Corporate strategi kita adalah DNR Pizza to open 50 branches dalam 3 tahun Jawa dan Bali. Kalau kompetitif strategi kita apa? Diferensiasi. Diferensiasinya apa? Pizza danar Kecepatan pengantaran. Kecepatan penanganan. DNR Pizza dengan 15 menit sampai. 15 menit dari order. Kalau oke, berarti kita harus bayangin kalau di Jakarta ya, orang dari Bintaro berarti kita harus punya branches yang juga di lokasi Bintaro situ kan. Bintaro itu Kan bisa disesuaikan, Bu. Misalkan dari jarak outlet kita, branch kita itu berapa kilo. Nah, itu ya, maksimal. makanya kita harus itu salah satu nanti dalam action plan dari corporate strategi itu kita harus punya branches yang radiusnya setiap berapa kilo, gitu kan? Iya, betul, Bu. Bu, Nah, kalau ya, ini kan baru mulai ya usahanya ya Bu ya. baru Baru mulai mulai. usaha, apalagi kalau jumlah branchnya cuman cabangnya cuma 50, menurut saya sedikit. Kalau kalau awalnya itu adalah masalah deliver, kayaknya Kalah. kurang bersaing, kalah karena PhD itu udah kayak Indomart, Alfamart, dia bisa main di ibaratnya mendekati gitu, Oke, gitu jadi kan. mau Paling apa? saya lebih usulan aja harga Bu, pricingnya lebih murah di bawah gitu. Oke, Karena harga kaki lima kualitas bintang 5. Ini banget ya. ya Klasik apa? Jadi Danar Pizza itu apa? Pizza kualitas Italiano. iya, eh, kualitas bumbu Itali impor Bu. Oke, Italiano taste with Itali taste. jadi Italiano taste with pasar Pasar price with market With cheap price. cheap price. cheap price. Cheap atau apa ya? Kok cheap tuh Apa ya kayaknya? bahasanya ya? Italiano Real price, Bu. taste. Italiano taste with apa? Value for money. Apa? Enggak ya, value for money itu mahal ya. Mungkin sih bukan menitik beratkan langsung ke harga mungkin ya. Sebenarnya mungkin agak keluar dikit Bu dari topik, tapi hampir relate sih. Kalau saya malah sekarang mikirnya itu seperti Burger Bangor yang dia sebenarnya kan ngambil marketnya yang kita bicara ini sama persis kan. Blenger. Nah, tapi dia pakai strateginya ada beberapa contohnya outletnya kecil-kecil tapi Ada Bu, banyak. Burger Bangor, Itu franchise. Ada Burger Bangor. Di Iya, sini di itu Magelang juga ada, kecil-kecil sepi. tapi banyak dan Nggak ada secara yang beli. harga dia jauh di bawah pizza kompetitor tuh Burger. ya. Hampir sama sih sebenarnya sih Bu kalau Ya, jadi kita. makanya ini apa? Jadi value proposition kita untuk DNR Pizza ini apa? Italiano taste with reasonable price. Reasonable price, ya, adalah apa cheap price atau Bu, saya pengen nanya aja Bu. ya, Kalau kompetitif itu kan sebenarnya
Gini ya, saya tuh lagi ngebandingin kompetitif sama fungsional nih Bu. Kompetitif itu kalau Ibu ngomongin harga kan sebenarnya bagaimana kita memberikan dampak image di pizza ini. Kayak contohnya bahan baku dan sebagainya atau pizza doner itu Kalau bahan apa bahan ter baku sudah ke functional, Mas. nggak Kalau kompetitif, kalau ini kan dilihat nih, definisinya adalah a strategy that identifies how to build and strengthen the business long-term competition position in the market. Nah, maksudnya kompet- kalau Hmm. kalau lebih ke pizza ini menggunakan kualitas bahan premium gitu. Kalau kalau Ah, function apa soal harga functional. nanti kita masuknya ke functional strategi karena ada promo di situ kan Bu. Gitu. Yang aku nangkep ya Bu, Oh, yang aku nangkep ya. nggak apa-apa. Ini tadi kita mau bikin gini loh. Kompetitif strategi kita tuh apa gitu. Bahwa kita nanti adalah satu perusahaan pizza DNR yang taste-nya Itali, tetapi harganya murah gitu loh. Kompetitif strategi kita itu. Lebih Functional. lebih ke membangun persepsi market Bu ya. Ya, boleh. Bagaimana persepsi market juga bisa. Jadi kan ini kalau to build, lihat how to build and strengthen the business long-term competitive position in the market. Definisinya kan itu, kompetitif strategi. Nah, untuk supaya kompetitif strategi tadi bilang bahwa kita taste-nya Italiano, tapi harganya murah, functional strateginya kita gimana? Yang jelas, waktu untuk orang procurement, orang pembelian, ya kita harus bisa membeli bahan-bahan baku yang murah tetapi kualitasnya tetap bagus. Kita bisa bisa mendapatkan day of payment-nya itu enggak 30 hari tapi kalau bisa 60 hari gitu. Itu sama pasal strategi itu Mas Nana. Karena udah Kalau per function. kalau strategi kompetitif strategi itu lebih cenderung ke yaitu membangun persepsi dan lebih menonjolkan ke unique value dari produk kita mungkin Bu ya. Contohnya Iya, tadi bisa begitu. authentic taste ataupun Nah, kecepatan antar yang kompetitor tapi teman sebenarnya tadi teman-teman kan belum berani tuh kalau ya, kecepatan delivery karena kita baru nih. Kita mau tes-nya dulu deh gitu. Karena benar juga, saya juga setuju karena kuliner itu orang pertama kali tes. Begitu rasanya senang, orang sudah masuk itu di mana aja dikejar tuh. Dicari kan gitu. Jadi mungkin memang eh, rasanya dulu kita rasanya harus lebih bagus, lebih enak daripada PHD atau lebih enak dari pizza-pizza yang lain gitu. Ya bisa terutama juga ini PHD. nggak Bu? Ini masuk ke kompetitif strategi nggak? Misalkan membuat persepsi bahwa orang lihat PHD itu kan untuk mahal dan Gitu biasanya apa? kelas-kelas tertentu. Nah, kalau kita mau ngebangun Hilang persepsi lagi suaranya Pak Hilang Ahmad. Pak Victor. Hilang lagi Nge-freeze. suaranya Pak Victor. ya, sorry. Nggak Nah, usah pakai Bluetooth-nya deh, udah pakai Bu, ini udah biasa udah aja gimana? dimatiin. Nah, jadi membangun persepsi bahwa pizza itu nggak mahal, tapi pizza itu bisa dimakan oleh semua orang dengan tes yang tadi Italiano misalkan seperti itu. Itu bisa Bu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kita jangan kelamaan di sini. Ini kan kita mau latihan aja ya. Di kompetitif strategi kita udah setuju bahwa kita adalah Italiano taste dengan cheap price, ya kan? Nah, sekarang fungsional kompetensi strategi kita apa? Supaya kita Italiano taste dan cheap price, kita fungsional cheap strategi kita yang pertama adalah pembelian bahan baku toh yang murah. Dan apalagi? Apalagi coba untuk functional strategi selain bahan baku murah dan terms of payment kan? Terms of payment-nya 60 hari lah umpamanya. Kalau Tidak 30 fungsional hari. bisa ke marketing nggak Bu ya? Bisa juga. Mengoptimalkan Cuman marketing kita harus sosial lihat media gitu. kita nih mau yang konsentrasi supaya related dengan kompetitif strategi kita dan corporate strategi kita kan. Mana dulu yang kita mau utamakan? Kan kita mau tes dulu nih untuk supaya bisa membuka tadi kita punyanya cuma 50 branches di Jawa dan Bali. Nah, kita mau utamakan dulu tentang taste Italianonya dan harga murah. Jadi Nah, untuk itu dulu. Jadi functional kompetensinya harus yang mendukung kompetitif strategi kita. Jadi kita mau
pembelian bahan bakunya yang murah dengan kualitasnya bagus, dan term of payment-nya yang lebih dari 30 hari atau lebih dari 60 hari, whatever lah gitu. Ini cuma latihan aja ya, jadi nggak usah terlalu dipanjangkan gitu. Ini cuma buat contoh aja bahwa seperti ini gitu strateginya, ya. Kalau yang mendukung mungkin kalau di pandangan saya, yang pertama tadi supply bahan baku itu kan untuk tesnya kan ya, kalau kita mau nonjolin tes. Ya. Yang kedua pasti membangun persepsi, Bu. Bagaimanapun juga Pasti apa? membangun persepsi dengan promotion. Pasti apa, Pak? Victor hilang loh suaranya. Yang kedua apa, Pak Victor? Membangun persepsi market, Bu. Membangun persepsi, karena kan kita brand baru nih. Nah, bagaimana membangun persepsi market untuk orang tahu kita, apalagi tadi kita bicara mengandalkan taste misalkan. Nah, jadi functional kompetensi, functional strategi yang kedua apa? Promotion, staff promotion. Bagaimana media sosial misalkan atau digital marketing bisa berperan untuk membangun persepsi tentang produk kita. Sosial media yang ini ya, robust lah ya, yang robust. Sosial media yang aktif, yang robust tuh banyak banget aktivitasnya. Jadi dua ya, bahan baku, term of payments, kemudian sama promotion on the social media. Atau nggak cuma social media, banyak promotion ya, promotion activities kan, marketing dan promotion activities. Sekarang di dalam membuat strategi, kalau kita mau masukin ke HR strategi tools, ada beberapa tools yang kita dipakai. Yaitu yang pertama, strategic map. Jadi kalau tadi kita udah bilang bahwa perusahaan pizza kita ini adalah seperti PhD. Jadi kita strategi map-nya kayak apa nih? Memang kita ada punya departemennya adalah hanya kitchen, sama sales marketing, dan pembelian. Departemennya besar itu ya. Nah, masing-masing nanti di setiap departemen harus membuat strategi map-nya. Mereka seperti apa? Untuk kita anggap dulu pertama kali orang purchasing, orang-orang pembelian. Dengan strategi yang sudah kita bikin tadi, dia harus bikin apa? Coba teman-teman. Ngomongin strategic map ya. Overview of how each department performs contribute to the achieving the company overall strategic goal. Tadi kan strategic goals kita adalah membangun 50 branches di Jawa dan Bali dalam 3 tahun pertama. Coba sekarang pikirkan satu persatu. Ada 3 departemen. Kitchen, ya, operation, kemudian pembelian, dan sales marketing. Coba sekarang Pak Victor, tolong buat strategic map-nya untuk Pak Victor membuat untuk sales marketing. Kemudian Pak Farid membuat untuk operation. Operation itu artinya kitchen ya Pak. Oh, kita ada 2 grup ya. Kenapa kita nggak masuk grup aja? Halo? Oke ya? Boleh, Bu. Boleh. Grup aja ya. Langsung kita nih. Sekarang grupnya Pak Victor, Mas Nana, dan Pak Safron buat strategic map-nya untuk departemen pembelian. Ini masih sangkut paut sama DNR Pizza ya Pak? Iya Bu ya? Tetap, kita nih sekarang ngomongnya DNR Pizza terus nih. Ngomongnya DNR Pizza terus. Supaya nggak ganti-ganti. Jadi tadi kan sudah tahu ya, kita itu DNR Pizza itu seperti PHD yang baru mulai. Kita punya corporate strateginya adalah to open 50 branches Jawa Bali dalam 3 tahun. Ya. Tagline kita kompetitif strategi kita adalah Italian taste with cheap price. Tuh ya. Functional strategi kita adalah bagian pembelian yang murah dengan kualitas yang bagus, TOP-nya lebih dari 30 hari,
Kemudian harus aktif dan robust social media and promotion gitu. Oke, sekarang kita bagi tugas. Strategic map untuk membuat di departemen Pak grup 1 Pak Victor, Pak Nana, Pak Safron membuat pembagian untuk promotion. Ya, bagian promotion. Kemudian Danar, Pak Farid membuat strategi untuk pembelian, purchasing. Silakan. Kita mau buka breakout room atau nggak usah? Nggak usah ya? Nggak usah Bu, di sini aja Bu. Oke, kita kasih waktu berapa? 10 menit? 10 menit dari sekarang. Ini mesti dibuat PPT, Bu. Nggak usah, Oh, di nggak usah. chatting aja, tapi Anda diskusi dulu. Pendapatnya aja kan Bu ya, apa aja gitu. Pendapatnya. Ingat ya, kita ngomongin strategic map. Overview of how each department performance contribute to achieving the company overall strategic goals. Tadi udah jelas ya pembagiannya ya. Pak Danar operation pembelian. Bagian pembelian bahan baku. Pak Victor grupnya bikin sales and marketing, promotion. Saya ambil minum dulu ya. Yang belum sare. Belum Bapak. Oh, Pak mesti tak? Masa belum balik? 9. Oh iya deh, hari ini udah terawih ya. Oh iya. Ini maksudnya di room chat apa gimana sih, kok? Iya. Nanti kelihatannya disampaikan deh apa aja gitu. Oh. Terawih iya ya, lupa aku ya. Udah mulai terawih. Tarawih, iya Bu, tarawih. Iya, makanya takut tidur kok. Pak Victor, saya Japri, Pak. Siap Mas nih. Japronnya lagi Udah. jadi imam tarawih, jadi nggak kuliah. Tadi dia video call ini, video call lagi apa? Pegang ini beduk. Jelas juga dia. Japron izin dulu ya. Sibuk terus dia. Saya juga sibuk, Pak. Dia tim ahlinya. Tim ahlinya itu Menteri Purbaya. Pansel OJK ya? Suara saya kedengeran.
Cek Kita cek. final project, Mas Danar kantor siapa ini kira-kira nih? Kantor Mas Nana gimana kita? Beda kelompok. Kantor Mas itu aja Zafron. Oh iya ya. Itu kelompok Oh kita. bener loh. Iya ya. Aduh. Besok kita pas buka puasa Arigato ya. Oh iya ya. Kapan jadwal apa sih offline-nya Bu Retno? Besok minggu depan. Tanggal 11 Maret ya, Bu. 11 Offline, Bu, offline. 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 Oh. 11 Maret ya? Habis lebaran dong itu ya. Apa saya? Eh, Belum apa? Enggak ya? belum Belum Mas. dong. Puasa ya? Belum. Amin 8 gitu, Amin Masih 8. puasa itu, masih puasa. Di IPMI. Yes. Harus beli jas dulu dong. Halo, tadi ada yang nanyain apa? Aku tadi ambil Oh, minum. enggak Bu, kita sambil discuss Bu, maaf Bu. Tadi. Oh, oke. Unsynchronous itu minggu depan offline. Ya, masa yang ketemu offline, Bu, nanti, Bu. Ketemu di kampus. Oh, yang offline. Tanggal- Oh, yang offline face to face. Iya, tanggal Minggu 11 ya. kelima. Tanggal Maret 11 Maret ya? 11, 11. Maret 11 ya? Maret 11. Sampai ngadar pizza. Ini Bu, saya bentar lagi datang. Pak Nana lucu. Soalnya Dia jadi langsung praktek itu Bu, nanti di promosinya nih gara-gara kayak itu apa. jadi kepengen pizza beneran. Iya Bu, langsung BM. Wis, oke. Bentar ya. Danar kayaknya bocor deh itu ya. Oh, Bukan, kamu tuh menggema tau kan kalau ini. Kalau speaker open mic ya? dibuka. Oke, oke. Di setting itu ya Mas, mikrofonnya di zoom ya. Noise itunya dihilangin, dicentang. Beli di TikTok ya itu ya.
Halo, sorry ya. Ini ada sedikit gangguan keluarga karena ada adiknya Ibu Moro Sepuhku Sedo yang di Malang, meninggal yang jadi ada agak ada sedikit ini nih arrangementnya. Maaf ya teman-teman, ini ada keganggu, ada telepon. Oh, nggak apa-apa Bu, innalillahi wa Tidak inna apa-apa, Bu. Baik, Bu. Ada adiknya Ibu Moro Sepuh, Ibu Moro mertua yang di Malang meninggal dunia tadi sore. Innalillahi. Jadi Innalillahi wa lagi inna ada ilaihi raji'un. ya ada Mau arrangement Ramadan mau lagi. pada ke sana. Iya, persis mau Mm-mm. Ramadan. Jadi lagi pada arrange mau ke sananya gimana gitu. Karena ibu mertua saya itu kan usianya udah 95 tahun. Masya Allah. Bingung kita bawa ke sananya. Kan bingung kalau naik mobil, capek banget di jalan. Naik pesawat juga dari Surabaya sini, Magelang ke Surabaya, Magelang, Jakarta ke Jogja, juga naik mobil lagi sambung lagi ke itu kan. Jadi masih lagi pada bingung nih. Suami saya juga sama adik-adiknya pada bingung. Ibu atau kalau Lagi mau mau ini mah Bu, nggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa, bukan Apa? saya karena suami saya. Tapi suami saya Oh. sekarang lagi terawih. Jadi tadi Oh. ada telepon dari adiknya yang di Semarang, gitu. Jadi Mm. saya tadi harus ngangkat aja, soalnya supaya Oh, Bapak nanti belum jam tahu 9 berarti Bu. udah tahu, suami saya udah tahu. Cuman tadi dia sebenarnya mau diskusi sama adiknya yang di Semarang, toh mau gimana caranya gitu. Adiknya nggak nyangkut-nyaut. Ternyata adiknya sudah mulai puasa hari ini yang di Semarang. Jadi dia lagi puasa langsung di masjid. Jadi makanya nggak ketemu.